Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah anak-anakku, kita telah memasuki bulan Zulqa'dah, dan semakin lama kita semakin mendekati bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Padahal bulan Zulqa'dah ini juga bulan yang mulia anak-anakku. Ada 3 ada 4 bulan mulia, yang 3 diantaranya adalah berturut-turut. Masih ingat? Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mendengarkan kisah dari Ustadz Rizky, anak-anakku ingin Ustadz ajak dulu mengingat materi yang kemarin. Pada pekan sebelumnya kita sudah belajar kisah Nabi Ibrahim. Sekarang insya Allah kita akan belajar kisah tentang Nabi Ismail. Baik anak-anakku, kisah Nabi Ismail dimulai bahkan sejak masih bayi. Masih ingat pada kisah kita yang pertama, kisah Nabi Ismail dan kisah air Zam-Zam. Waktu itu Nabi Ismail masih bayi. Lalu anak-anakku, Nabi Ismail hidup di negeri Arab. Kalau sekarang hidup di dekat Ka'bah, di dekat Baitullah. Lalu anak-anakku, waktu itu hanya Bunda Hajar saja dan Nabi Ismail yang masih kecil yang hidup di situ. Hanya 2 orang. Lalu anak-anakku, Allah ilhamkan kepada suku Jurhum untuk datang ke tempat Nabi Ismail. Nah, bagaimana kisahnya? Waktu itu anak-anakku, ketika itu Bunda Hajar dan Nabi Ismail masih kecil. Nabi Ismail masih kecil, hidup di dekat air Zam-Zam. Lalu suku Jurhum, namanya suku Jurhum. Suku Jurhum kan hidupnya di luar Mekah maksudnya bukan di situ. Dulu belum ada orang di situ. Suku Jurhum waktu itu sedang melintasi wilayahnya Nabi Ismail. Nah, dari kejauhan dilihat ketua suku Jurhumnya mengatakan, itu ada burung yang memutar-mutar di atas sesuatu. Wah, itu sepertinya tanda kalau di situ ada air. Nah, kata ketua sukunya, wahai kaumku, datangilah tempat itu. Barangkali di sana ada air. Lalu pembantunya itu, kaumnya itu ada yang datang ke sana mengecek. Ternyata benar, di situ ada Nabi Ismail, ada Bunda Hajar, dan ada air Zam-Zam. Maka terus laporan kepada ketuanya, lapor ketua, di sana ada air. Wah, ketuanya senang. Baiklah kalau begitu, kita datangi ke sana. Datang suku Jurhum ini akhirnya datang menghampiri Bunda Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Lalu ini kan kondisinya kan panas sekali, siang yang terik.
Lalu ketua suku Jurhumnya bertanya secara baik-baik kepada Bunda Hajar. "Wahai ibu, bolehkah kami tinggal di sini? Karena saya lihat di sini ada air." Bunda Hajar lalu bertanya, "Loh, Anda siapa? Anda siapa?" "Oh, kami suku Jurhum, kami dari sekitar sini, tapi kami tidak tahu kalau di sini ada air, jadi kami ingin tinggal di sini." Bunda Hajar menjawab, "Oh, boleh, silahkan tinggal di sini. Tapi kalian tidak boleh loh menguasai air ini." Paham maksudnya anak-anakku? Suku Jurhum boleh tinggal di Mekah, tetapi tidak memiliki air Zam-Zam. Nah, sehingga air Zam-Zam ini bisa dikonsumsi, bisa diminum oleh siapa saja. Nah, ini anak-anakku pelajaran penting. Bunda Hajar yang waktu itu ya masih menjadi ibu muda loh ini ya, belum sepuh sekali, belum, masih jadi ibu yang muda, tapi sudah punya kecerdasan akal. Untuk apa? Untuk mengelola harta yang Allah berikan. Ya, coba bayangkan kalau Bunda Hajar waktu itu memberikan sumur Zam-Zam ke suku Jurhum, nanti lain ceritanya. Nah, jadi anak-anakku, sebagai seorang wanita, jadilah wanita yang cerdas. Laki-laki juga demikian, harus jadi laki-laki yang cerdas ya. Nah, setelah itu anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail pun semakin lama semakin tumbuh, dari seorang bayi tumbuh menjadi seorang remaja, hingga akhirnya akil balik. Akil balik itu sudah cukup dewasa, sudah bisa memahami ini syariat, ini dosa, ya, sudah siap menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ismail akhirnya tumbuh besar, dan Nabi Ismail seorang laki-laki yang cerdas ya. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum ini. Nah, lalu belajar bahasa Arab dari suku Jurhum ya, lalu tumbuh semakin besar, lalu akhirnya menikah. Nabi Ismail menikah dengan salah satu anak dari dari suku Jurhum. Setelah menikah, alhamdulillah menikah. Nah, lalu ada berita yang harus diterima, bahwa setelah pernikahan itu ya beberapa saat kemudian Bunda Hajar meninggal dunia. Nah, anak-anakku, di sini ada pesan buat kita. Ini kisah penutup tentang Nabi Ismail ya. Nabi Ismail sudah menikah dengan salah satu anak dari suku Jurhum. Nah, di pernikahan yang pertama ini Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ismail, datang mengunjungi Nabi Ismail. Nah, kalau anak-anakku bertanya berapa kali Nabi Ibrahim datang, sebenarnya banyak, beberapa kali. Jadi Nabi Ibrahim itu sering mengunjungi Nabi Ismail untuk mengecek. Mengeceknya pakai apa kendaraannya? Pakai buruk, jadi cepat. Berkali-kali dicek, sehingga walaupun seorang ayah tidak bisa membersamai anaknya, dia tetap harus mengontrol, dia tetap harus mengawasi perkembangan anaknya. Dan di peristiwa ini nanti ya, Nabi Ismail menikah dengan wanita yang dari suku Jurhum. Di pernikahan yang pertama, datanglah secara langsung di hadapan istrinya Nabi Ismail. Waktu itu anak-anakku, Nabi Ismail sedang berburu di luar. Lalu istrinya sendirian di rumah. Lalu datanglah Nabi Ibrahim, tok-tok, assalamualaikum, dibuka. Ternyata istrinya Nabi Ismail tidak tahu kalau yang datang itu adalah mertuanya sendiri. Dia hanya melihat ini orang tua datang kemari, ada apa? Lalu ditanya sama Nabi Ibrahim, "Anda istrinya Ismail ya?" "Iya, Bapak." "Oh, bagaimana kabar kamu dan keluargamu?" "Oh, kabar kami tidak baik, Bapak. Kami kekurangan makanan, kami hidupnya sempit, kami susah cari rezeki," dan lain sebagainya. Intinya istrinya Nabi Ismail itu mengeluh. Lalu Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya itu, istrinya Nabi Ismail,
Nanti kalau suamimu pulang, Nabi Ismail pulang, sampaikan pesan dariku bahwa tolong palang pintunya diganti. Tolong palang pintunya diganti. Oh, siap Bapak. Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, pulanglah Nabi Ismail. Setelah pulang melihat ada sesuatu yang berbeda, maka bertanya Nabi Ismail, "Wahai istriku, apakah tadi ada seseorang yang datang ke sini?" "Iya suamiku, tadi ada seorang bapak-bapak tanya kepadaku, kabarnya bagaimana?" Ya aku jawab, kabar kita ya nggak baik, rezeki kita kurang, kita hidup susah. Nabi Ismail bertanya, "Apakah bapak-bapak tadi berpesan sesuatu?" "Oh iya suamiku, tadi berpesan palang pintunya diganti." "Oh, tahukah kamu istriku, itu sebenarnya adalah bapakku. Arti dari mengganti palang pintu adalah aku disuruh menceraikan kamu. Sekarang kamu pulanglah istriku, pulanglah ke rumah orang tuamu." Ternyata itu adalah ayahnya Nabi Ismail. Nah selanjutnya Nabi Ismail menikah lagi. Nah di pernikahan yang kedua ini Nabi Ibrahim datang lagi. Tok tok tok, Nabi Ismail sedang keluar, sedang mencari nafkah. Tok tok tok, Nabi Ibrahim mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Dibuka. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Oh, Anda istrinya Nabi Ismail ya?" "Oh iya Bapak." "Oh, bagaimana kabarmu di rumah? Bagaimana kabar keluargamu?" "Alhamdulillah Bapak, kabar kami baik, rezeki kami lancar, Allah sayang sama kami, alhamdulillah hidup kami mudah." "Oh, bagus, alhamdulillah kalau begitu. Aku titip pesan pada suamimu, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan pesanku, palang pintunya jangan diganti. Perkuatlah palang pintu ini." Gitu ya. "Iya Bapak." Pulang malaikat pulang Nabi Ibrahim ya. Lalu Nabi Ismail kembali ke rumah, melihat ada yang berbeda, bertanya, "Wahai istriku, tadi ada seseorang yang kesini?" "Iya suamiku." "Oh, tadi siapa yang datang?" "Oh, bapak-bapak tua." "Oh, ada pesan?" Ada. Tadi palang pintunya jangan diganti, katanya disuruh memperkuat palang pintu." "Oh, tahukah kamu istriku, itu adalah bapakku, Nabi Ibrahim. Maksud dari memperkuat palang pintu adalah aku harus lebih mencintai kamu, aku tidak boleh menceraikan kamu." Oh begitu. Lihat anak-anakku, bagaimana Nabi Ismail menjalin komunikasi dengan ayahnya walaupun tidak bertemu. Nabi Ismail begitu mengenal ayahnya. Anak-anakku, pesan dari ini semua adalah yang pertama, kita harus taat kepada perintah orang tua kita ya dalam perkara yang baik. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Tentu perintah ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, inilah kisah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.